Oke. Welcome back in my channel again in Kick Off Sport. Oke guys, tadi karena video pertama gagal ke upload karena YouTube error, jadi saya tag ulang ya. Saya tag ulang video ini guys tentang bagaimana kemenangan timnas kita di hari apa ya kemarin pokoknya. Ini hari apa guys? Hari Selasa. Timnas kita menang melawan Bahrain dengan skor 1-0, di mana ini adalah pertandingan pertama bagi Kluivert, bagi Jules Bolognesi, bagi Ole Romani di kandang kita di GBK guys ya. Jadi kita bahas di bahasan pertama ya tentang DSP pemain. Di DSP pemain kita bermain 3-4-3 dengan komposisi pemain itu sama seperti di era Sintayong, cuman diganti di tengah dan depan, yaitu di sisi Ole Romani yang biasanya ditempati oleh Rafael Strijk, lalu di sisi lini tengah yang biasanya Ivar Senior diganti oleh Jules Bolognesi guys ya. Oke, kita bahas di babak pertama. Di babak pertama kita agresif sekali, semangat sekali untuk mencetak gol, dan pada akhirnya di menit 20 kalau tidak salah, mohon dikoreksi, itu kita mencetak gol pertama, dan gol semata wayang guys, dari umpan dari Tom Haye dari garis pertahanan di garis tengah, diumpan lambung ke Marcelino Ferdinand di sisi kanan, lalu di passing ke kiri melewati dua orang dan diterima oleh Romani, diselesaikan dengan baik, dan akhirnya itu adalah gol semata wayang kita. Dan di babak kedua kita juga punya peluang banyak, 2 atau 3, dan kita juga hampir kebobolan guys ya. Jadi itu yang terjadi ketika pemain-pemain lokal, nggak lokal ya, sebenarnya semua pemain lah ya, ketika mereka punya peluang emas, itu mereka pasti sebisa mungkin bisa mencetak gol guys ya. Tapi memang berbeda ya naluri seorang penyerang dengan naluri seorang sayap dan lini tengah seperti atau back kiri seperti Eliano dan Marcelino ya. Ketika mereka menerima umpan dengan baik ya, seperti Marcelino misalkan umpan dari Orat Mangun yang tembus di belakang garis pertahanan Bahrain, namun Marcelino tidak bisa menyelesaikannya. Menurut saya itulah ya kebiasaan kita, kurang klinis, timnas kita tuh kurang klinis dalam menyelesaikan peluang gitu loh. Berbeda dengan misalkan tim-tim Jepang, Australia, itu mereka selalu klinis, satu peluang satu gol itu. Berbeda dengan kita harus memerlukan 2-3 peluang baru satu gol itu. Jadi ini permasalahan yang seharusnya bisa dievaluasi ya, karena Patrick Kluivert kan juga seorang mantan striker ya, harusnya dia juga bisa mengevaluasi lah pemain-pemainnya ya di depan gawang guys ya. Seperti Marcelino Ferdinand, itu dia one on one lawan kiper, itu 200% gol. Terus si Eleanor Renders itu kalau kakaknya guys, itu gol guys. Kakaknya di luar kotak penalti tendangannya keras, tapi Eliano dan akurat ya. Dan tapi Eliano dia malah menunggu guys. Seharusnya kan dia tahu di belakang dia ada back gitu, dia harus menyelesaikan dong, dia harus maju dan syuting keras-kerasnya. Tapi dia malah menunggu dengan posisi yang mungkin merasa tidak ada back yang akan mengganggu gitu. Padahal ada back yang mengganggu, dan akhirnya tendangan itu melambung ya. Itulah ketika memang perbedaan insting antara striker dan di luar striker itu ya. Dan secara overall kita bermain dengan pragmatis dan tidak jelas ya, maksudnya tidak punya konsep yang jelas gitu loh. Kita bermain bagus pun tidak, bermain jelek pun tidak, itu ya antar di tengah-tengah itulah ya. Intinya ya memang butuh waktu untuk membentuk sebuah tim yang bisa bermain cantik atau pragmatis, itu butuh waktu juga gitu ya. Jadi nggak masalah karena ini adalah tim baru, namun kita juga harus bisa mengevaluasi lah ya, yang tadi saya katakan sebelumnya, yaitu klinis di depan gawang gitu loh. Ketika kita melawan Jepang besok, wah itu sangat berbahaya. Apalagi Jepang, kalau istilahnya dalam sepak bola tuh 3 peluang gagal tim lawan akan menghukum kita gitu. Artinya Dewi Fortuna itu lebih memilih orang yang efektif guys.
dalam segala hal gitu. Jadi ya semoga kita lawan Jepang, lawan China kita bisa mendapat poin dan kita bisa lolos di babak selanjutnya. Oke. Kita infokan yaitu di grup kita di posisi 4 di bawah dengan 9 poin, di bawah Arab Saudi ya dengan 10 poin, Australia dengan 13 poin kalau salah, dan Jepang dengan 16 poin. Jadi Jepang sudah lolos, Australia satu kaki di Piala Dunia, dan Arab Saudi masih akan melawan Australia guys ya. Jadi ya semoga kita bisa lolos. Dengan 9 poin ini belum aman, kita harus minimal memenangkan pertandingan lawan China yang nantinya dan seri lawan Jepang gitu loh. Dan itu bisa meloloskan kita ke babak selanjutnya ketika ya semoga Bahrain gagal gitu loh di 2 pertandingan selanjutnya, yang artinya maksimal Bahrain dan China akan mendapatkan 12 poin. Indonesia kemungkinan bisa 9 tambah 6, berarti artinya 15 poin kalau kita bisa memenangkan 2 pertandingan itu. Ya realistisnya kita mendapatkan 4 poin kan ya, 1 dari Jepang itu. Artinya kita mendapatkan 13 poin. Ya semoga Peter Clever bisa belajar dari kejadian di Australia dan bisa menyempurnakan tim ini seperti di laga Bahrain dan bisa perform di laga China dan sempurna di laga Jepang. Kita lanjut besok lagi guys. Thank you.